Assalamualaikum adik-adik, welcome back to my channel. Kali ini kakak akan membahas buku Bu Pena 3A halaman 113. Keterampilan kinerja praktik. Di sini ada sebuah dongeng ya, judulnya Mencari Pohon Buah. Kita baca dulu ya. Pada suatu hari, monyet yang kelaparan bertemu dengan jerapah. Monyet tahu bahwa jerapah sangat pandai mencari makan. Jerapah memakan daun-daun dari pohon yang tinggi. Monyet pun meminta bantuan jerapah untuk mencarikan pohon buah untuknya. Jerapah mengajak monyet ke dekat sungai. Di sana ada banyak pohon. Jerapah berkata, "Ini pohon jambu, tidak banyak hewan yang tahu bahwa buahnya enak." Monyet yang kegirangan segera memanjat dan memakan semua buahnya. Jerapah hanya geleng-geleng kepala. Jerapah lalu menunjukkan sebuah pohon lagi kepada monyet. Ini pohon mangga, tetapi buahnya agak asam karena belum matang. Monyet tidak mempedulikan ucapan jerapah dan memakan semua buah mangga yang ada. Jerapah berkata, "Hati-hati monyet, nanti kamu bisa sakit perut." "Ah, tidak mungkin jerapah, perutku sanggup menampung semua buah ini." "Kamu makan saja daun-daun yang ada." Monyet tertawa. Jerapah hanya bisa menatap temannya dengan khawatir. Tidak lama, monyet meringis kesakitan sambil memegang perutnya. Aduh, tolong aku jerapah. Ada apa dengan perutku?" Monyet menangis. "Itu karena kamu makan buah yang belum matang, monyet. Kamu juga sudah terlalu banyak makan." Jerapah menolong monyet turun dari pohon. "Aku menyesal jerapah. Aduh, perutku sakit sekali." Monyet terus menangis. Jerapah lalu mengajak monyet pulang. Monyet berjanji tidak akan serakah lagi. Lanjut kita ke halaman 114 soal nomor 5. Diskusikan pesan yang terdapat dalam dongeng bersama kelompokmu. Jawabannya adalah janganlah kita menjadi orang yang serakah. Lanjut halaman 115, ayo berlatih. Lengkapilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. Oke, ini soalnya seperti A tambah B sama dengan B tambah A, yang hasilnya 500. Kita langsung ke kolom nomor 2 ya. 127 ditambah titik-titik sama dengan 373 ditambah titik-titik. Jadi hasilnya 127 ditambah 373 sama dengan 373 ditambah 127. Selanjutnya, titik-titik ditambah 270 sama dengan titik-titik ditambah 230. Jawabannya adalah 230 ditambah 270 sama dengan 270 ditambah 230. Oke, selanjutnya ya, 305 ditambah titik-titik sama dengan 195 ditambah titik-titik. Jawabannya 305 ditambah 195 sama dengan 195 ditambah 305. Yang terakhir, titik-titik ditambah 295 sama dengan titik-titik ditambah titik-titik. Jawabannya adalah kita hitung dulu, 500 dikurangi 295 itu sama dengan 205. Jadi titik-titiknya ini 205 ditambah 295 sama dengan 295 ditambah 205. Lanjut soal nomor 2. A tambah B sama dengan B tambah A, hasilnya 750.
Yang pertama, 325 ditambah titik-titik sama dengan 425 ditambah titik-titik. Jawabannya 325 ditambah 425 sama dengan 425 ditambah 325. Selanjutnya, 280 ditambah titik-titik sama dengan 470 ditambah titik-titik. Jawabannya 280 ditambah 470 sama dengan 470 ditambah 280. Selanjutnya, titik-titik ditambah 362 sama dengan titik-titik ditambah 388. Jawabannya 388 ditambah 362 sama dengan 362 ditambah 388. Lanjut ya, titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 149 ditambah titik-titik. Jawabannya kita hitung dulu, 750 dikurangi 149 itu hasilnya 601. Jadi jawaban yang ini 601 ditambah 149 sama dengan 149 ditambah 601. Yang terakhir, titik-titik ditambah titik-titik sama dengan titik-titik ditambah titik-titik. Jawabannya kita hitung dulu, 750 dibagi 2 itu hasilnya 375. Jadi ini hasilnya 375 ditambah 375 sama dengan 375 ditambah 375. Kita lanjut ke halaman 116. Ayo berlatih. Bacalah kembali dongeng berjudul Mencari Pohon Buah. Setelah itu, kerjakan soal-soalnya. Kita udah baca ya dongengnya. Pertanyaan nomor 1, diskusikan juga unsur-unsur dongeng berdasarkan pertanyaan berikut. Yang A, siapa tokoh yang terdapat pada cerita tersebut? Jawabannya adalah monyet dan jerapah. Yang B, apa yang terjadi kepada monyet? Jawabannya, setelah monyet memakan semua buah mangga, monyet mengalami sakit perut. Yang C, bagaimana sifat tokoh monyet? Jawabannya adalah sifat monyet rakus. Yang D, bagaimana sifat tokoh jerapah? Jawabannya adalah sifat jerapah peduli dan penolong. Yang E, di manakah latar dongeng tersebut? Jawabannya adalah di pinggir sungai. Kita lanjut ke halaman 117. Ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, lengkapilah percakapan dengan ucapan permintaan maaf sesuai gambar. Yang A, Jonas, kenapa kamu datang terlambat? Kita kan berjanji untuk bertemu pukul 6 pagi di taman. Jawabannya adalah, maaf teman-teman, tadi ibu menyuruhku untuk menjaga adik sebentar. Yang B, apakah kamu sudah merapikan kamarmu, Dayu? Kita lihat gambarnya, kamarnya masih berantakan, berarti jawabannya adalah, maaf Bu, belum saya rapikan. Tadi saya makan siang dahulu, sekarang saya akan ke kamar untuk merapikannya, Bu. Nomor 2, buatlah percakapan sesuai pengalamanmu mengucapkan permintaan maaf kepada orang lain. Kita buat percakapan antara Nadia dan Akila. Nadia, Akila, nanti pulang sekolah kita main yuk. Akila, maaf Nadia, hari ini aku ada TPA. Nanti setelah pulang sekolah TPA, kita main bersama ya. Lanjut ke halaman 118, ayo berlatih. Bacalah dongeng berikut, setelah itu kerjakan soal-soalnya bersama teman sebelahmu. Kebun penuh lubang. Di sebuah kebun, tinggallah kakak beradik kelinci. Mereka bernama Lulu dan Lili. Pada suatu hari, datanglah sekelompok tikus tanah ke kebun. Mereka membuat lubang di mana-mana. Lulu, lihatlah Li, kebun menjadi penuh lubang sejak para tikus datang. Mereka juga merusak tanaman saat membuat lubang. Lili, iya kak, kalau begini banyak tanaman yang akan mati. Lulu, sebaiknya aku bicara kepada mereka. Lili, betul kak, kakak harus menegur mereka. Lulu segera menemui pimpinan tikus yang bernama Kusi. Kusi menerima kedatangannya dengan senang hati. Lulu,
Maaf Kusi, sejak kelompokmu membuat lubang, kebun ini menjadi rusak. Sebagai penghuni kebun, kita semua harus menjaga kebun. Kusi, maaf Lulu, kami tidak bermaksud merusak kebun. Kami hanya ingin berlindung dari hujan. Lulu, sebaiknya kamu memberitahu teman-temanmu agar lebih berhati-hati saat membuat lubang. Kusi, baik Lulu, aku akan mengingatkan teman-temanku. Lulu, nanti akan kubantu mencari tempat berlindung agar kalian tidak merusak kebun. Kusi, terima kasih Lulu. Pertanyaan nomor 1. Apa pesan yang terdapat dalam dongeng tersebut? Tuliskan menggunakan kosakata yang baku dan kalimat yang efektif. Jawabannya adalah, jika kita ada suatu masalah, sebaiknya kita bicarakan dengan baik. Nomor 2. Tuliskan unsur-unsur yang terdapat pada dongeng tersebut. Tuliskan tokoh, watak tokoh, dan latar dalam dongeng. Jawabannya adalah tokohnya yaitu Lulu, Lili, dan Kusi. Watak: Lulu bijaksana, Lili tegas, Kusi rendah hati. Latarnya di kebun. Nomor 3. Ceritakan kembali dongeng tersebut dalam bentuk paragraf. Jawabannya adalah, di sebuah kebun tinggallah kakak beradik kelinci yaitu Lulu dan Lili. Suatu hari datanglah sekelompok tikus tanah membuat lubang-lubang di kebun mereka, sehingga kebun mereka menjadi rusak. Lili mengusulkan agar Lulu menegur sekelompok tikus itu. Lalu Lulu menemui Kusi, pemimpin sekelompok tikus itu, agar lebih berhati-hati saat membuat lubang. Kusi meminta maaf dan berjanji akan mengingatkan teman-temannya. Sampai di sini dulu ya adik-adik. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Sampai jumpa.